Mereka tidak menembakkan peluru, mereka tidak menyirim pasukan, tapi mereka membangun jalan, menguasai pelabuhan, dan mengisi pasar dunia dengan barang-barang mereka. Dalam diam, mereka mengubah peta ekonomi global. Negara yang dulu dikenal sebagai negeri agraris miskin, kini menjadi mesin industri dan teknologi, yang bahkan Amerika pun mulai mewaspadainya. Setiap barang yang kita gunakan, dari ponsel, pakaian, hingga mobil listrik, mungkin memiliki jejak tangan Cina di dalamnya. Inilah kisah tentang kekuatan ekonomi Cina, yang bukan hanya membentuk dunia, tapi juga menghantuinya. Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Pada tahun 1978, Cina hanya menyumbang 2,3% dari GDP dunia. Saat itu, ratusan juta warganya hidup di pedesaan dan hanya hidup sebagai pekerja di lahan pertanian dengan alat sederhana. Namun, reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping memicu transformasi paling dramatis dalam sejarah modern. Pabrik bermunculan, jalan raya dibangun, pelabuhan diperluas, dan dunia mulai bergantung pada barang-barang made in China. Tahun 2025, GDP China mencapai sekitar 19,23 triliun US dollar, menempatkannya di urutan kedua setelah Amerika Serikat. Tapi, kalau kita lihat dari ukuran daya beli, purchasing power parity, China sudah memimpin dan menguasai hampir 20% ekonomi dunia. Pertumbuhan China bukan sekedar masa lalu. Angka terbaru ini membuktikannya. Pada semester pertama 2025, ekonomi China tumbuh 5,3% dibanding tahun lalu. Angka ini bahkan melampaui banyak negara maju yang kini kesulitan menjaga pertumbuhan di atas 2%. Sektor jasa melonjak, mencatat laju tercepat dalam 14 bulan terakhir. Industri pariwisata, retail, dan layanan digital menjadi motor baru selain manufaktur. Juli 2025, ekspor Cina melonjak 7,2%. Dengan tujuan utama bukan lagi Amerika, tapi ASEAN, Afrika, dan Uni Eropa. Strategi ini sengaja dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerikas yang penuh risiko politik. Dari mobil listrik yang membanjiri Eropa hingga panel surya yang memenuhi Afrika, Cina membentuk wajah baru perdagangan global. Tapi di balik kekuatan itu, ada retakan yang sulit diabaikan. Pertama, overcapacity, produksi berlebih di banyak sektor. Mobil listrik, baja, hingga properti dibangun lebih cepat dari kebutuhan pasar. Akibatnya harga turun, perusahaan merugi, dan utang menumpuk. Kedua, deflasi. Harga-harga turun terdengar menguntungkan bagi konsumen, tapi mematikan bagi produsen dan investor. Ketiga, tantangan demografi. Populasi usia produktif menyusut. Rasio pekerja terhadap pensiunan menurun tajam. Dalam beberapa dekade ke depan, China akan menghadapi beban sosial seperti Jepang, tapi dalam skala jauh lebih besar. Tak heran, Moody's memangkas proyeksi pertumbuhan China 2025 menjadi 3,8%. Bagi dunia, kekuatan ekonomi China ibarat pedang bermata dua. Satu sisi, barang-barang murah dari China menurunkan biaya hidup global. Tapi di sisi lain, ini menghancurkan industri lokal di banyak negara. Amerika pernah mengalami China Shock di awal 2000-an ketika jutaan pekerjaan manufaktur hilang akibat impor besar-besaran dari China. Kini, dunia menghadapi kemungkinan China Shock 2.0, didorong oleh ekspor mobil listrik, baterai, dan teknologi hijau. Lewat Belt and Road Initiative, China memperkuat pengaruhnya di Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Pelabuhan, jalan raya, dan jaringan kereta dibangun. Bukan hanya untuk perdagangan, tapi juga kekuatan geopolitik.
Bagi banyak negara, ini bukan sekedar kerjasama ekonomi, tapi juga perebutan pengaruh. China telah membuktikan satu hal. Perubahan besar bisa terjadi dalam waktu singkat jika ada visi, strategi, dan disiplin kolektif. Tapi dunia kini bertanya-tanya, apakah kekuatan ini akan digunakan untuk membangun atau untuk mendominasi? Satu hal yang pasti, setiap kebijakan ekonomi di Beijing bisa mengguncang pasar saham di New York, mempengaruhi harga bahan bakar di Afrika, dan menentukan masa depan industri di Eropa. Kita hidup di dunia yang terhubung, dan di tengahnya berdiri satu kekuatan besar yang tak bisa diabaikan, China. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi masa depan yang mungkin dipimpin olehnya? Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.